Anda pengen ke surga, surga Firdaus. Ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala, itu dikurangi dosa. Nah sekarang jujur dah, untuk ke surga itu kan bekalnya pahala. Amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala, amal soleh. Sedangkan maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu nggak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami, disuruh kerjakan nggak mau, disuruh ninggalkan malah dilakukan. Orang-orang yang begitu kasih kabar kepada mereka, kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya udah pasti neraka, orang banyak pahalanya pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50, tempatnya A'raf, di tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7 Al-A'raf, rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab dimasukin ke surga. Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda nggak ada yang nggak ngacung tadi, semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis, kalau bisa nggak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo, ayo saya pulang. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo, ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali. Tuh, kan? Pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol, kasih tahu, nak kemarin ibu fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu kata beliau, enggak dibaca panjang, nah bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah enggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, enggak ada sesak, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya dalam keadaan mengaji itu. Luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bekalnya siap belum? Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya ini berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini, kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul.
Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran, Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habis, habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian maaf, belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktunya nih, untuk kamu tutupi semua maksiat itu, supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan. Nah biasanya, begini, Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51 ayat ke-49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama, maksiat itu punya lawan, namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawannya hitam, lawannya putih, ya kan? Nah, ini nggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab. Nggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiatnya ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan nggak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Nah, ada satu rumus yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya. Anda tidak puasa belum tentu bisa memberi. Silahkan cek. Ada yang di depan mata minta pak, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa du'afanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin? Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Di puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Nggak ada orang puasa sengaja mengerjakan maksiat, nggak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisan mau berdusta, dipancing-pancing, nggak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya. Maghrib jam 18.18. Ada orang mencela Anda habis-habisan jam 18:15. Tinggal 3 menit lagi maghrib. Wah, Anda diprovokasi. Dasar begini, dihina habis-habisan Anda. Dihina habis-habisan. Tapi Anda nggak membalas. Padahal biasanya temperamen. Ditanya, kenapa nggak balas? Nanti habis buka. Habis buka. Takut batal puasa. Itu makanya cara terbaik berevaluasi diri itu saat puasa. Puasa, tahan maksiat, kerjakan semua nilai ketaatan-ketaatan.